Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam hormat Ibu dosen kami, Dr. Astia Ulina Burutarigan, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran di mata kuliah ini. Saya Aldi Anjani Ginting dengan NIM 18011612, tingkat 4A Prodi Teologia. Melalui video ini, UAS mata kuliah ini sebagai syarat dalam kelulusan mata kuliah Teknologi dan Media Pengajaran STT Abdi Sabda Medan. Berbicara tentang teknologi dan media pembelajaran di tengah-tengah gereja, mari sebelum itu kita pahami dulu apa itu gereja. Berdasarkan bahasa Yunani asal-usul dari kata gereja yaitu ekklesia, yang bertujuan untuk membawa keluar dari kegelapan menuju keterang ajaib Tuhan. Jadi di sini bisa kita pahami, saudara-saudaraku sekalian, bahwa gereja bertugas untuk memberikan pencerahan, memberikan kebebasan bagi umat manusia melalui pelayanan-pelayanan sebagai visi dan misi di tengah-tengah dunia ini. Jadi ternyata keberlangsungan hidup dari gereja itu sendiri berkecimpung di dalam teknologi dan media. Maka gereja juga mengandung sistem-sistem yang tertulis seperti rencana strategi gereja, struktur organisasi gereja, program-program, tata gereja, dan juga banyak hal sebagainya yang tertulis sebagai sistem di dalam keberlangsungan hidup gereja itu sendiri. Maka sistem-sistem yang tertulis itu sesungguhnya merupakan teknologi yang ada di tengah-tengah gereja. Maka teknologi bisa kita pahami bukan hanya sebatas barang-barang digital, bukan hanya berbasis internet saja, tetapi teknologi merupakan sistem-sistem yang tertulis, merupakan metode dan teknis di tengah-tengah gereja di dalam pelaksanaan sistem-sistem yang sudah tertulis sebagai wujud nyata bentuk pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Maka teknologi tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Sistem-sistem yang ada di gereja seperti Renstra, seperti struktur organisasi, program-program pelayanan, tata gereja tidak cukup hanya sebagai dokumentasi yang tertulis, sebagai dokumen-dokumen yang tertulis di atas kertas, tetapi membutuhkan teknis, metode untuk diaplikasikan di tengah-tengah kehidupan gereja. Jadi apa yang dapat kita gunakan di dalam pelaksanaan, dalam penggunaan dan pengaplikasian teknologi di tengah-tengah gereja adalah media. Media yang dimana sebagai pendorong, sebagai motor untuk keberlangsungan seluruh sistem-sistem yang sudah tertulis sebagai wujud nyata visi dan misi gereja di tengah-tengah dunia ini. Maka di tengah-tengah gereja juga membutuhkan media seperti teknologi informasi, seperti bisa dikatakan uang juga merupakan salah satu media di tengah-tengah gereja untuk keberlangsungan pelayanan gereja itu sendiri. Maka dapat kita pahami sesungguhnya teknologi dan media di tengah-tengah gereja ini sangat berkaitan erat dan memiliki jalan yang searah, yaitu untuk memajukan kehidupan gereja. Maka di dalam administrasi gereja juga membutuhkan teknologi, membutuhkan teknis dan metode-metode di dalam pelaksanaan secara sistematis. Bisa kita kaitkan dengan kehidupan gereja pada zaman sekarang ini, bahwa sesungguhnya apa yang sudah tertulis seluruhnya di dalam tata gereja, termasuk Renstra, termasuk
struktur organisasi gereja, termasuk ke program dan bidang-bidang yang ada di tengah-tengah gereja, tidak akan bisa bergerak tanpa adanya sebuah motor, yaitu media. Maka perlu kita pahami, di tengah-tengah gereja teknologi dan media sangat berperan di dalam memajukan dan mendorong pertumbuhan iman dari para jemaat. Saya bisa kaitkan dengan pengalaman CP saya ketika CP1 di GBKP. Maka secara sistematis struktur organisasi gereja di tengah-tengah GBKP itu sudah tertulis seluruhnya di dalam tata gereja GBKP. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya, begitu juga dengan program-program GBKP yang akan dilaksanakan untuk kedepannya, dan Renstra sebagai perencanaan untuk 5 tahun ke depan. Itu semua sudah tertulis secara sistematis. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa struktur dari GBKP itu berada di tingkat atas Modramen, kemudian klasis, runggun, dan bajang. Nah, jadi seluruh sistem yang ada di tengah-tengah gereja itu merupakan teknologi seperti seperti yang tertulis di dalam tata gereja. Maka melalui ini semua, ternyata gereja tidak bisa bergerak tanpa media. Contohnya ketika pada masa pandemi saat ini, tempat CP saya tidak mengizinkan untuk melaksanakan peribadahan secara tatap muka di tengah-tengah gereja. Maka keluar surat dari Modramen bahwa seluruh kegiatan ataupun aktivitas gereja untuk sementara diberhentikan. Ini merupakan salah satu sistem yang sudah tertulis begitu, karena Modramen sudah mengeluarkan surat, dan itu merupakan sistem tertulis yang untuk kedepannya kita pikirkan bagaimana teknis, bagaimana metode-metode untuk pelaksanaan diberhentikannya untuk sementara kebaktian secara tatap muka di dalam gedung gereja. Nah, ini merupakan salah satu teknologi di tengah-tengah gereja yang perlu kita perhatikan bagaimana seharusnya sistem dan metode yang tepat untuk dilaksanakan. Maka melalui ini tempat CP saya sendiri di GBKP Runggun Surbakti menerapkan dan membuat metode sistem JETRO untuk kebaktian di rumah-rumah. Maka dari itu media yang digunakan adalah bahan renungan yang di print out dan dibagikan ke tempat-tempat peribadahan di rumah-rumah yang dipergunakan. Jadi sistem dan metode yang digunakan pada saat itu adalah dalam satu rumah maksimal 10 keluarga yang mengikuti peribadahan dengan media renungan ataupun print out renungan yang sudah di print out dan dibagikan kepada rumah-rumah tempat peribadahan. Jadi ini adalah salah satu keterkaitan antara betapa berhubungan eratnya media dan teknologi di tengah-tengah keberlangsungan gereja itu sendiri. Maka untuk anak sekolah minggu juga sistem peribadahan juga dilakukan JETRO, dan media yang digunakan adalah teknologi informasi yang dimana diadakan secara live streaming, Zoom ataupun live di Facebook. Maka media yang digunakan adalah sosial media dan gadget. Ini merupakan ini merupakan bentuk sederhana dari berkecimpungnya gereja di dalam teknologi dan media. Demikian juga halnya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa uang merupakan juga media di dalam pelaksanaan penata layanan gereja.
yang dimana sudah tertulis secara sistematis, sudah tersistem bahwa adanya pelayanan diakonia, adanya iuran, persembahan, persepuluhan, yang dimana hal ini semua menggunakan media, yaitu uang. Bagian administrasi gereja juga bisa menggunakan uang sebagai penata layanan keuangan gereja. Ini merupakan menunjukkan banyak sekali yang bisa kita lihat di tengah-tengah gereja mengenai teknologi dan media itu sendiri. Maka perlu kita pahami bahwa teknologi dan media sebagai pembelajaran dan pengajaran di tengah-tengah gereja mendorong gereja itu untuk bersekutu dan melayani. Mendorong gereja itu bersekutu dan melayani, yang dimana salah satu media yang sensitif adalah uang, yang dimana banyak sekali orang yang akan berkonflik. Juga gereja menjadikan uang sebagai masalah yang sensitif. Namun melalui teknologi dan media ini yang menggunakan uang sebagai media di dalam perencanaan sistem yang sudah tertulis di tata gereja, maka uang merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Uang menjadi media sebagai bentuk berkat Tuhan yang sudah kita terima. Maka dari itu saudara-saudariku sekalian, teknologi dan media sebagai pembelajaran di tengah-tengah gereja tidak hanya sebagai pengetahuan umum, tetapi sebagai pendorong bertumbuhnya iman jemaat di dalam kehidupannya. Maka dari itu di dalam perencanaan secara sistem pengelolaan kehidupan kerohanian jemaat di tengah-tengah gereja bergantung kepada teknik dan media yang gereja pergunakan. Maka dari itu teknologi di tengah-tengah gereja seperti Renstra, struktur organisasi, persekutuan di tengah-tengah gereja, pelayanan di tengah-tengah gereja harus memilih media yang tepat untuk berjalannya program-program dan sistem-sistem yang sudah tertulis sesuai dengan visi dan misi gereja di tengah-tengah dunia ini sebagai garam dan terang, membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Maka sangat besar tanggung jawab gereja, sangat besar peran teknologi dan media. Jadi harus kita pahami jelas mengenai teknologi dan media ini, bahwa tidak selalunya teknologi dan media di tengah-tengah gereja hanya berfokus kepada barang-barang teknologi seperti infocus, alat peraga, dan banyak sebagainya. Tetapi bisa kita pahami bahwa itu adalah sebagai media yang harus kita selaraskan dengan teknologi, dengan perencanaan di tengah-tengah gereja kita. Maka dapat melalui sistem-sistem yang sudah tertulis juga mampu untuk membentuk kurikulum yang baik sebagai sistem, sebagai perencanaan pembelajaran di tengah-tengah gereja, sebagai sistem dan perencanaan pelajaran dan pembelajaran dan pengajaran di tengah-tengah gereja. Melalui kurikulum juga teknologi yang sudah tertulis secara sistematis dapat dikaitkan dengan media yang tepat sehingga mampu dijalankan dengan metode dan teknis yang tepat untuk keberlangsungan pelayanan visi misi gereja di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, mari kita lakukan, mari kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja kita dan menjadikan hal tersebut sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3:23, apapun juga yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Jadi sistem yang sudah tertulis di tengah-tengah gereja kita, teknologi yang ada dan media yang ada, yang sudah difasilitasi gereja untuk melakukan pelayanan, mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi teknologi dan media di tengah-tengah gereja bukan hanya untuk menunjukkan bahwa gereja itu memiliki kelebihan, bukan hanya menunjukkan bahwa gereja itu cukup di dalam fasilitas, tetapi melalui teknologi dan media kita menunjukkan bahwa gereja itu mampu untuk mendorong pertumbuhan iman jemaat. Jadi demikian hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan juga sebagai persyaratan lulus di dalam mata kuliah teknik dan media pembelajaran yang diampu oleh ibu dosen kami. Sekian dari saya Aldi Anjani Ginting. Terima kasih.